Ini karena respons kedua sesudah RRT menyampaikan retaliasi. Sesudah RRT menyampaikan retaliasi, Presiden Trump dengan Twitter mengatakan saya akan menaikkan lagi tarifnya menjadi 50%. So ini adalah eskalasi yang belum berakhir dan karena ini sudah menyangkut presiden dengan presiden, biasanya akan sangat sulit untuk face savingnya. Jadi ini adalah situasi yang harus kita hadapi secara sangat open-minded, pragmatik, dan pada saat yang sama kita harus agile, harus cepat. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden dan Pak Menko tadi. Policy apa yang bisa kita lakukan segera dan bisa mengoreksi atau menggunakan opportunity harus bisa kita lakukan sekarang. Uni Eropa sebetulnya belum retaliasi tapi sudah ada di dalam paket. Tapi ini sebetulnya untuk salvo pembuka untuk renegosiasi. Kanada sudah melakukan retaliasi. Jadi berbagai negara yang lain mungkin lebih kepalanya dingin dengan pendekatan diplomasi dan negosiasi. Tapi not necessarily hasilnya juga menyenangkan karena seperti Vietnam yang mengatakan promise untuk 0% tarif dikatakan itu tidak memadai karena non tarif barrier juga menjadi salah satu bagian yang menjadi negosiasi. Dengan adanya kenaikan tarif di Amerika Serikat memunculkan sebuah pemikiran atau hal yang akan menjadi reaksinya yaitu terjadinya diversion dari perdagangan. Trade diversion ini yang sekarang sedang dibahas di dunia. Negara mana yang bisa menjadi tujuan ekspor alternatif atau negara mana yang bisa menjadi tempat investasi alternatif untuk kemudian munculnya trade without Amerika atau Amerika menjadi dialienate dan kemudian muncul di antara sisa Amerikanya. Karena memang Amerika di dalam perdagangan dunia plus RRT itu hanya menjelaskan sekitar 25% dari global trade. Jadi 75% sebetulnya bisa berdagang di luar dua negara besar itu. Namun pengaruh dari spillover dua negara tidak bisa juga dianggap enteng. Peluang Indonesia untuk take over karena beberapa negara, Vietnam, Bangladesh, Thailand, China yang rate dari reciprocalnya dari Amerika itu lebih tinggi yaitu 34, 36, 37 bahkan 46. Tapi kita juga tahu banyak negara di sekitar kita atau yang mirip dengan kita yang tarifnya juga lebih rendah. Filipina hanya 17%, Malaysia 24%, Korea Selatan 25%, dan India hanya 26%. Jadi di dalam tabel ini kita bisa menggambarkan komoditas apa yang potensi kita akan bisa menjadi pemasok baru, atau kita akan dikalahkan oleh yang tadi tarifnya lebih rendah. Ini yang menggambarkan betapa pentingnya situasi seperti ini, saresahan ekonomi. Bapak Presiden ingin kemudian bertemu dengan semua stakeholder karena ini adalah perang bersama. Ini harus bersama-sama antara pemerintah, policy maker, para pelaku ekonomi dan bagaimana kita meresponsnya. Investor portfolio merespons negatif kebijakan RRT. Kita semuanya hari ini adalah hari pertama pembukaan bursa dan kita sudah melihat Indonesia tadi sesi yang kedua di bawah 8%, 7,7. Kalau kita lihat banyak negara yang indeks harga sahamnya pada tanggal 8 April dibanding 2 April banyak yang koreksinya sangat dalam hingga 14%. Bahkan tadi yang Pak Menko menyampaikan beberapa bisa mencapai di atas 25%. Nilai tukar kita, Pak Gubernur Bank Indonesia sudah menyampaikan juga beberapa langkah bahkan sebelum pembukaan hari ini dan alhamdulillah kita sekarang sudah bisa turun di bawah 17. Namun dinamika ini seperti harga saham, nilai tukar maupun dalam hal ini obligasi surat berharga itu seperti kita itu seperti shock absorber. Karena shocknya terjadi ini adalah bentuk respons yang mungkin harus terbiasa kita lihat. Namun tidak berarti kita kemudian shifting attention-nya dari fondasi yang tetap harus dijaga. Tekanan di pasar keuangan yang tinggi terakhir ini sebetulnya bukan hal yang baru. US Treasury baik yang 2 tahun maupun 10 tahun agak melemah karena dia dianggap safe haven, tapi dolar indeksnya juga melemah. Jadi kepercayaan 100% terhadap dolar juga mulai menurun. Sementara fixed index yaitu volatility juga meningkat, tapi kalau kita bandingkan pada saat COVID, kenaikannya sebetulnya masih relatively manageable. Tapi ini menggambarkan suasananya, alamnya juga tetap hati-hati tanpa panik.
JP Morgan, Goldman Sachs, semuanya mengatakan bahwa Amerika kemungkinan masuk ke resesi, probabilitasnya sekarang naik ke 60%, dari tadinya di bawah 50%. Dengan outlook seperti itu, tidak heran maka commodity price menurun, karena nanti demand turun kalau terjadi resesi. Kita lihat harga komoditas dari asumsi. Sementara CPO justru membaik, ini membuat penerimaan negara juga membaik. Copper juga masih relatif bagus, disampaikan Pak Menko, Indonesia masih di atas 52, berarti kita masih ekspansif. Kemarin kita sempat turun tapi kemudian kita naik secara cepat sekali. Ini menggambarkan cukup resilience dari sektor manufaktur di Indonesia. Ekspor Indonesia untuk pertanian dalam hal ini pertumbuhan year on year-nya 52%, untuk manufaktur 29%. Itu menggambarkan bahwa sebelum tarif Trump kita cukup baik, dan oleh karena itu neraca perdagangan kita tetap terjaga surplus. Kalau kita lihat dari sisi neraca perdagangan ini, Amerika adalah the second largest. Tapi antara yang the first largest yaitu China, Amerika itu di 23 billion, dan ini tidak banyak berbeda dengan destinasi lainnya. Kalau lihat dari tabel ini, Indonesia punya banyak alternatif sebetulnya. Dalam artian seperti yang dikatakan oleh Pak Menko tadi, bahwa destinasi ekspor kita masih bisa kita diversify. Dan attachment atau dependensi kita terhadap Amerika tidak terlalu besar dibandingkan negara-negara lain yang tadi disebutkan. Nah, Presiden Prabowo telah menyampaikan bahwa menteri-menteri ekonomi yang sekarang harus menghadapi kondisi perang ekonomi ini, kita di dalam front line-nya harus berinisiatif untuk melakukan reform dan deregulasi. Karena kejadian shock seperti ini bukan pertama kali di dalam sejarah kita. Kita pernah mengalami pada tahun 80-an, waktu itu shock minyak dan perang. Kita juga menghadapi kondisi global economic shock tahun 2008-2009, 97-98 kita menghadapi krisis ekonomi. Belajar dari semua shock ini, pada saat terjadinya shock justru ini menjadi opportunity untuk mereform dan melakukan deregulasi. Jadi berdasarkan instruksi Bapak Presiden, bahkan sebelum Trump Liberation Day tarif, kita sudah diminta untuk memformulasikan deregulasi, mempermudah seperti yang tadi telah ditekankan oleh Bapak Presiden. Saya sampaikan untuk beberapa yang di area yang pasti banyak teman-teman dari bisnis melihat dan penting karena ini sangat mempengaruhi cash flow dan yang lain-lain. Cortex kita sudah makin membaik, ini akan mempercepat proses pemeriksaan, proses keberatan, dan termasuk validasi